merasakan nikmat. Nah itu ibu ya. Jadi kalau suami ngomongnya bete ya ke kantor, coba bang yang dicarinya yang tujuannya bukan uang gitu, bukan karena gaji, tetapi jadikan kerja itu mencari ridho Allah. Coba kita ibadah, bayangin bang, satu langkahnya aja mengangkat dosa, satu langkahnya mengangkat derajat. Derajat ini bisa menjadikan suatu kebahagiaan buat batin kita. Jadi surga ketika di dunia. Insya Allah berkah rezeki kita. Insya Allah mulia keluarga kita. Diawali dengan niat karena Allah. Ibu punya usaha di rumah apa kek, mau jualan, mau kontrakan apa, niatkan karena Allah. Minta mohon sama Allah, dikasih pilihan-pilihan yang baik. Jadi Allah itu jangan suka ditinggalkan walaupun dalam 1 detik gitu. Insya Allah bermakna hidup kita ini, nggak kosong, nggak gersang, nggak banyak keselnya, beteknya. Dulu saya pernah merasakan itu dan saya ngeluh sama Allah. Ya Allah, saya ini udah serba ada waktu suami saya masih kerja di kantor. Serba ada dulu. Tapi kok saya masih gersang ya Allah, masih ada yang saya belum dapat nih ya Allah. Tahu nggak Bu? Allah ijabah doa saya. Dikeluarkan suami saya dari pekerjaan kantor. Gak punya apa-apa. Tapi itulah ijabah Allah hebatnya Bu. Saya minta, saya nggak mau gersang ya Allah hidup saya. Saya pengen bermakna, ada kebahagiaan di dalam batin saya. Saya sudah cukup ini ya Allah. Maksudnya ini juga jangan hilang, sebetulnya begitu niatnya. Tapi kan kata Allah ya terserah aku. Gimana caranya supaya aku pelintir kamu, supaya kamu mendapatkan aku. Benar. Dibuang semua yang saya miliki, hilang semua. Lalu saya lagi, anaknya lagi, nggak jelas gitu. Ya aja Allah kan caranya. Baru saya menemukan di situ. Ternyata ujian itu indah. Di situ saya menemukan makna hidup. Ujian itu indah. Kalau ada orang sakit ya, itu enggak sakit. Itu suatu anugerah yang biasa. Justru saya menemukan Allah di situ. Menemukan nama arti hidup, menemukan makna arti sabar, menemukan makna arti ikhlas, menemukan di mana letak kebutuhan hati saya. Saya ketemu di situ, Bu. Oh, selama ini saya ini salah ya Allah. Kalau memperlakukan orang tuh, orang tuh, kamu tuh harus gini, karena kita merasa benar. Ternyata tidak baik begitu. Kenapa? Setelah mendapatkan ujian itu, saya ketemu dengan guru yang paling berikan petunjuk pada saya. Dikasih oleh Allah, jangan minta dulu sama Allah. Contohnya terserah Allah kayak gimana. Jangan bilang gini, kalau minta ini dikasih ujian, nggak apa-apa dikasih ujian Bu. Tapi indah, nanti indah pada akhirnya. Itu bermakna hidup kita. Berawal dari minta dulu sama Allah. Apa-apa lapor sama Allah. Jangan lapor tuh kalau sholat doang, itu pun gak jelas lapornya ya. Ya Allah, ini pengalaman hidup saya. Ibu juga semua punya apa namanya, pengalaman spiritualitas ya, masing-masing untuk menemui Allah ya pasti. Jadi kalau ketemu dengan Allah itu hidayah, kan hidayah namanya ya Bu ya. Mahal harganya, mahal. Dia lebih tinggi daripada, lebih hebat dan lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Kalau engkau ingin ketemu dengan aku, kan pengen hidup bermakna. Hidup yang sesungguhnya manusia diciptakan untuk menemukan jati dirinya kan. Karena ingin ketemu dengan aku, bukan arti namanya ketemu, kenal dengan Allah. Kata Allah, dunia beserta isinya itu nggak ada apa-apa. Yang membuat penghalang itu ada dunia tadi. Kalau kita memohon kepada Allah, maka si penghalang itu, itu nanti akan dibuang oleh Allah, disingkirkan oleh Allah. Ini nih kamu nih,
Pejodotin dulu deh gitu. Tapi Allah itu maha baik, Allah maha kaya, gak bakalan selamanya di posisi yang tidak ada apa-apa. Tidak akan selamanya, Bu. Tidak akan. Itu sementara supaya kenal dulu sama Allah, supaya ada jalannya gitu. Saya rasain itu. Ketika setelah kenal oleh Allah, kembalikan lagi, malah lebih bagus daripada sebelumnya. Itu yang saya rasain. Dan selalu ketika kita berdoa, kenapa ketika kita memohon dengan ikhlas, dengan tulus, dengan itu, tapi makanya hal yang lebih mulia gitu, itu selalu Allah kabulkan. Apalagi masalah dunia kecil, itu mah hadir terus istilahnya ya. Masalah yang lebih mulia, lebih indah, lebih tinggi gitu. Maka saya selalu mengambil pelajaran yang diucapkan Nabi Ibrahim. Ya Allah, Engkau tidak pernah mengecewakan. Jadi saya teliti hidup saya dari kecil, dari remaja. Ternyata itulah Allah ingin memperjalankan kita sampai sekarang sesuai dengan misi dan tujuan kita. Jadi bikinlah skenario oleh Allah dari kecil itu seperti itu. Nanti ibu kalau berpikir dari kecilnya seperti apa? Bantuin orang tua, jualan, atau senangnya berpetualang. Emang Allah membuat skenario sampai kepada misi dan misi yang sesungguhnya. Maka dibikinlah kita seperti itu. Akankah kita akan merasa pasti yang sesuatu yang tidak kita rasain ketika dari masa kecil ada begitu. Masa kecil saya tidak bahagia. Gitu. Masa kecil saya sengsaknya luar biasa. Masa kecil saya pokoknya yang gak indah-indah, kebanyakan orang selalu bilang begitu. Padahal masa kecil yang Allah hadirkan buat kita itu supaya sampai ke sekarang Allah ingin membuat kita buahnya masing-masing. Maka dibikin masa kecilnya seperti itu, masa mudanya seperti itu, masa ketika dewasanya seperti itu. Ingin supaya dia menemukan jati diri yang sesungguhnya. Allah bikin seperti itu. Adakah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang membuat sengsara? Sebetulnya itu tidak sengsara. Itu suatu keindahan, itu suatu anugerah yang Allah tarik lebih ya sampai sekarang ini, sampai ketemu dengan saya, melalui proses dari kecil seperti itu. Kalau kita melihat sesuatu dari ini adalah sesuatu yang dikehendaki Allah, maka hidup kita tidak akan membuat suatu pernyataan kok hidupku tidak bahagia ya. Tidak akan, pasti akan ya Allah alhamdulillah. Ini maksudnya ya. Kenapa saya setiap jam 3 dibangunin orang tua saya suruh bantuin jualan contohnya ya. Ternyata ini untuk ketemu saya dengan Allah, untuk mengenal diri saya. Kalau dari dulu tidak dibangunin oleh orang tua, sekarang sanggupkah kita untuk istiqomah di jalan Allah seperti itu? Mendapat kemuliaan bangun di tengah malam, kan gak mungkin. Kalau semuanya serba enak gitu. Ada yang tidak bangun bukan dari situ jalannya, yaitu suruh belajar yang sungguh-sungguh orang tua saya. Ada yang begitu. Oh saya berarti disuruh menjadi pegiat ilmu, menyampaikan. Pagi dipaksa suruh ngaji, siang suruh ngaji, sore suruh ngaji karena kita nggak pesantren. Untuk apa maksudnya ya? Kayaknya orang lain happy nggak disuruh begitu, nggak dipaksa, nggak dipecut gitu. Kenapa kita harus dipecut? Sekarang baru menemukan tengah hidup itu. Ya Allah, kalau saya dipecut seperti itu, saya nggak mengerti tentang ilmu Engkau ya Allah. Dan saya diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan dakwah ini di masyarakat. Ternyata indah pecutan itu. Kalau orang melihatnya jadi susah. Saya dulu kalau belajar dipecut, pukul, dicubit sama orang tua. Ternyata itu suatu keindahan, bukan kita memaknainya dengan positif. Karena
sampai pada saat ini. Terus kenapa ya yang lain mengaji seminggu nggak banyak di sini, kok di sini banyak? Ibu sedang diarahkan oleh Allah untuk mengenal Allah. Untuk mengenal Allah itu nggak mudah. Maka kita butuh ilmu. Ilmunya nggak sejam begitu. Berarti ini adalah suatu anugerah keindahan. Maka apapun yang terjadi pada diri kita, kalau semuanya atas kehendak Allah, mau kata orang enak nggak enak gitu, itu akan bisa. Kami nggak ingin mengatakan bahwa perjalanan itu dari kecil, kenapa kita dilahirkan dari orang tua A, orang tua B, kemudian kita perjalanannya berbeda-beda ya. Ada saya mau enak-enak aja gini-gini apa? Saya masih sekarang ini. Itu semuanya adalah suatu anugerah sebetulnya. Coba lihat sama kita jadi apa? Kalau bukan perjalanan hidupnya bisa tidak. Jadi semuanya harus menemukan buah masing-masing, maka perjalanan hidupnya pun berbeda karena buahnya beda. Jadi jangan suka membandingkan dengan orang lain. Kita kan kalau cerita ya ke teman, masa saya mah gini, remaja saya mah gini. Yang satu ngomong, kok nggak ada yang dia padanya ya dapat. Enak nggak Bu kalau dengar yang nggak dia? Nggak enak, ceritalah. Saya dari kecil ternyata mungkin supaya saya sekarang ini jadi begini. Ternyata nikmat ini ya. Iya, perjalanannya pasti berbeda lah Bu. Ada yang berkecukupan, ada yang kekurangan, ada yang pas-pasan, ada yang melalui proses menyakitkan, ada yang biasa-biasa aja. Itu sesuai dengan buah masing-masing. Nanti yang terpenting adalah ketika kita melihat hikmah di balik kejadian yang Allah hadirkan dari kecil sampai remaja sampai dewasa, kita tahu buah saya itu ini dikehendaki oleh Allah. Ketika buahnya berbuah sesuai dengan kehendak Allah, disitulah kebahagiaan yang tertinggi. Tapi harus memaknai setiap keadaan gitu. Kita lanjut hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Kita sudah berbicara minggu kemarin sebelumnya bahwa aku haramkan bahwa diriku berbuat zalim kepadamu. Kalau kita mengatakan waktu kecil kita sengsara, kok saya tidak bahagia, itu seakan-akan mengatakan Allah itu zalim pada saya. Berarti robah mindset seperti itu. Yang ngomong kayak gitu tuh biasanya anak-anak SD kelas 5, kelas 6 sama anak SMP. Anak SMK suka ngomong pada begitu. Kenapa sih sengsara banget, pengen beli ini nggak boleh, pengen beli itu dilarang, pengen gaul sama ini nggak boleh, itu sengsara banget sih saya. Wajar itu kalau anak SMP yang ngomong kayak gitu SMA. Tapi kalau kita udah banyak mengerti tentang hikmah kehidupan, jangan bilang itu. Kalau kita umur ini masih bilang itu dia berarti belum menunjukkan pengetahuan yang sesungguhnya. Seakan-akan dia mengatakan, ya Allah, kok Allah ini nggak adil ya? Kok Allah ini? Kata Allah, ini haramtu zulma. Aku tuh haram buat zalim kepada hambaku. Di perjalanan kita dari kecil sampai sekarang yang dipakai oleh Allah. Itu aja Bu. Kalau seandainya kemarin masih mengeluh, banyak taubat kepada Allah. Jangan-jangan kita belum terbuka perjalanan kita yang sesungguhnya ingin mengenal diri kita kenal Allah, gara-gara kita masih protes. Waja'altuhu bainan, dan aku pun mengharamkan zalim pada dirimu. Udah ya, minggu kemarin. Kita lanjut. Ya badi kullukum dhalun, wahai hambaku, kalian semua itu dalam keadaan tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang diberikan petunjuk kepadanya. Kecuali itu siapa?
Jadi semua manusia itu tersesat. Dia mau bekerja di kantor, tidak ingat Allah. Akhirnya apa? Yaitu tadi, kadang pekerjaan tidak sesuai yang diharapkan, banyak mengeluh, kemudian dia tidak bersyukur kepada Allah, kemudian dia merasa gersang. Berarti dia tersesat. Orang yang tidak mampu memaknai hidup berarti dia tersesat. Karena apa? Tujuan hidup bukan untuk gersang hatinya. Allah memberikan kebahagiaan buat orang itu. Kalau orang nggak bahagia hidupnya berarti dia tersesat. Yakin itu tersesat. Kalau ada orang lalu begini, kok kayaknya hidupku begini-begini aja ya, dari bangun tidur, sholat, puasa, kok kayaknya gak ada maknanya apa-apa. Terus mati, kan ada yang mengatakan begitu. Berarti dia tersesat. Kata Allah, benar, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku berikan petunjuk. Fastahduni, nih caranya. Maka mintalah kalian petunjuk kepada aku, kata Allah. Kebanyakan orang udah tersesat kecuali orang yang tidak disesatkan oleh Allah. Kenapa tidak disesatkan oleh Allah? Karena dia memohon pada Allah, meminta. Fastahduni, maka mintalah petunjuk. Ahdikum, maka aku akan memberikan petunjuk kepadamu. Jadi ternyata kita nggak dapat petunjuk Allah, kita nggak bahagia itu karena kita meminta sama Allah. Contoh, kita pengen anak kita ya jalan hidupnya baik, bagus. Nah, kamu harus begini. Oh, itu mulut sampai berbusa katanya, sampai berbuih. Tapi di dalam perkataan kita tidak ada permohonan kepada Allah ketika kita ingin menyampaikan petunjuk itu kepada orang terdekat kita. Ngomong aja, pakai nafsu kadang-kadang dengan marah, dengan melot, dengan pukul dan sebagainya. Allahnya hilang, Allahnya abaikan. Dapat enggak itu anak petunjuk? Dapat enggak itu suami petunjuk? Enggak. Lewat minta pun sama Allah, kadang-kadang belum langsung dikasih petunjuk waktu itu ya. Petunjuknya kapan nggak tahu. Kadang ada seorang ibu mengajak anak masuk Islam. Dengar dari ulama siapa ya? 25 tahun dia ngajak anaknya untuk masuk Islam. Dia non muslim tadi, kemudian masuk Islam lah sini. Nah, anaknya udah kandung non muslim. Kemudian ketika ia mengajak anaknya dengan penuh kelembutan, dengan hikmah dan sebagainya gitu, sampai ibunya meninggal, si anak ini tidak mengikuti ibunya. Setelah ibunya meninggal, harus terbuka hidayah. Itu meninggal hidayah. Berapa tahun? 20 tahun. Ketika ibunya umur 80, mungkin anaknya umur 60 gitu ya. Atau 55 lah, baru ketemu itu Bu. Jadi artinya ketika segala sesuatu dimohonkan sama Allah, hasilnya mah terserah Allah kapan aja. Tapi intinya orang itu akan dapat hidayah oleh Allah. Kita meminta dan memohon. Di dalam Al-Quran dikatakan ini, Quran surat Al-Qasas ayat 56. Al-Qasas itu Quran surat ke-28. Surat ke-28 ayat 56. Ayat 56 bunyinya, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia
Kendati itu Rasulullah sayangnya luar biasa dengan pamannya. Pamannya yang dia sayangi siapa? Abu Talib. Kata Allah, karena tidak itu milik Allah, seberapa perjuanganmu itu milik aku, kata Allah. Yang penting sekalian adalah memohon aja, meminta supaya mendapatkan petunjuk hidayah tersebut. Jadi kalau kita jangan mengharapkan setelah kita mengajak, nasehatin anak, nasehatin suami, nasehatin tetangga, yang kita tuju biasanya hasilnya ya, maka kita merasa berat, beban. Ya Allah, jadi apa namanya, nggak bisa tidur. Kenapa? Kok anak begini? Nggak bisa tidur kok begini? Nggak bisa tidur kok anakku begini? Padahal udah ngasih tahu. Kenapa dia nggak bisa tidur? Kenapa dia nggak bahagia? Nah, merubah itu Allah, Bu. Kamu jangan suka nyimpen baju gantungan ini. Ini membuat suasana jadi nggak bagus, kelihatan jelek, berantakan dan sebagainya. Coba tempatnya kan di sebelah sini, begitu kan? Belum lagi sepatu. Tempat sepatu di mana deh? Apa udah pindah tempatnya? Udah ngarahin baik, dipakai sindiran, pakai kepala ya. Besoknya dia tetap aja di situ. Ini mama kasih tempat sepatu ya di sini. Ketika kita masuk ke rumah, ya Allah, dia nyimpennya bukan di tempat lain. Orang merubah makan buat saya. Allah, senyum aja dia pilih sepatunya sama kita ke tempatnya. Besoknya kita bilang lagi, Dek, sepatu tempatnya di mana? Kosaki di mana? Kan biasanya kita jangan apaan sih kosaki di situ loh. Kenapa? Karena mindset kita dia jangan di situ nyimpennya. Itu bukan tempatnya. Mindset dia harus berubah. Karena kemarin udah saya bantuin. Itu yang membuat kita tersiksa aja darah tinggi. Coba kalau gini, yang mengubah bukan kuasa saya, kuasanya Allah. Jadi udah saya udah kalau dia nggak ngelakuin juga ya udah saya aja. Kan dapat pahala tuh kemuliaan. Gitu ya. Beresin kamarnya, ini di sini anaknya sih iya. Ntar lama biarin aja lah kalau begitu anaknya ya. Udah. Nah, tapi kalau nggak diberesin Bu, kotor, nanti sarang penyakit, terus sesuatu yang tidak baik lah. Nanti lama-lama itu akan jadi apa namanya uswah itu contoh teladan. Mungkin waktu itu dia mengandalkan kita, tapi itu akan menjadi suatu apa ya namanya pelajaran buat dia di kemudian hari. Jadi pokoknya kita bergerak saja, urusan mau berobat, urusan tidak itu Allah Bu. Kenapa? Kita kalau melihat seseorang yang tidak sesuai dengan harapan kita, kata Allah maafkan. Memaafkan Bu. Dia itu nyebelin ya pokoknya ya, nyebelin. Terus nggak tahu diri, nggak pengertian. Akhirnya kita bilangin kan, gini. Dia malah nyolot, malah galak, nggak nerima. Apa kata Allah? Maafkan. Kenapa? Kenapa kalau kita tidak memaafkan? Berarti nanti imbasnya akan sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena kita ingin dia berubah. Kemudian karena kita memaksakan perubahan itu jadi dari diri kita, akhirnya kita sakit hati kan? Kan kita seperti itu. Tetapi Allah, aku belum berikan petunjuk buat dia supaya sesuai dengan
kuasa aku, kata Allah. Maka Allah menurunkan cara solusi dari masalah yang terjadi sehari-hari pada diri kita, yaitu jadi pemaaf. Udah pemaaf aja. Kalau kamu tidak pemaaf, itu di kuasa kamu, itu kuasa aku, Allah. Bisa dipahami nggak, Bu? Ini filosofisnya seperti itu. Kenapa kita harus jadi pemaaf? Tidak. Enggak jadi ketergantungan. Allah tidak akan mungkin menzolimi kita. Masalah berlarut, kalau masalah di hadapan kita berlarut-larut, berarti ada yang salah dengan keimanan kita. Para ulama sufi begitu. Dalam waktu dekat, nih 1 minggu masalahnya berulang. 1 bulan berulang. Berarti ada yang salah dengan keimanan kita. Maka masalah itu kan ujian. Nggak berubah lagi, nggak berubah dalam waktu dekat nih, Bu, nggak berubah, masalah besar dalam waktu dekat tuh nggak ini. Berarti kita dikasih ujiannya nggak lulus, maka diulang lagi sama Allah, diulang lagi. Bisa dipahami? Mohon sama Allah, ya Allah, kenapa ini masalah berulang lagi sekarang sama dengan kemarin? Bukan berkurang. Kalau berkurang berarti ada kelulusan, mungkin tidaknya sama bertobat di situ, Bu. Berarti ada kotoran masih yang menghijab kita antara kita doa dengan Allah. Kan kita kalau ada masalah kan sama Allah, tapi kok diulang lagi dengan hal yang sama, nggak lulus ya. Makanya Allah ngasih solusinya sabar. Sabar itu cahaya. Sabar, maka kau akan beruntung. Gitu. Sabar itu nggak sekali disuruh Allah, Bu. Tetaplah dalam kesabaran. Sabu warobitu. Robit itu apa? Sabarnya berlipat-lipat. Jadi kalau ada orang bilang sabar ada batasnya, salah. Tidak sesuai dengan yang ada di Al-Quran. Sabar itu batasnya. Kata Allah, warobitu la'allakum tuflihun, sampai datang kebahagiaan. Kapan? Tahu. Kebahagiaan itu kapan? Maksudnya keluar masalah tadi. Dan akan Allah kasih hadiah kesuksesan. Kita sabar. Tapi sabarnya nggak sekali emang. Bertahan dalam kesabaran, bertahan terus. Kalau ujian, kalaupun itu ujian yang sama, kita minta sama Allah, ya Allah, aku kok nggak lulus ya ujian kemarin. Anak begini lagi, suamiku begini lagi, tetanggaku atau di tempat kerja atau apalah ya. Mohon Allah, tolong jalan keluarnya apa. Dan kita harus menyadari bahwa itu pasti dari kesalahan kita. Kalau kita tahu bahwa itu berasal dari kesalahan kita, tobatku belum baik, cukup. Tobat lagi, mohon ampun lagi. Kita porsi tobat kita, kok saya belum bisa meninggalkan yang ini udah saya bisa tinggalkan, betul nggak, Bu? Dosa kita tuh ada porsi, contohnya. Yang 2 udah saya bisa tinggalkan. Kayaknya yang 2 lagi ini belum deh. Berarti harus tobat. Ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, tolong. Ya Allah, saya tahu berkat saya ini. Yang kita tahu, enggak kita tahu lebih banyak. Aja yang banyak. Istighfar, dekati sholatnya banyak, infaknya banyak, baca Qur'annya banyak. Itu penggugur supaya lulus ujian. Nah, biasanya kalau lulus nanti akan Allah tegur lagi, tapi nggak sebesar yang kayak kemarin dalam waktu yang dekat ya. Nah, ini kehidupan nih dalam waktu yang dekat. 2-3 bulan lagi ada lagi percikan itu datang, tapi tidak akan sebesar yang kemarin. Ganti lagi ujian masalahnya. Masalah datang, besok kok diulang lagi sama Allah. Kita harus banyak baca kehidupan. Ini keimanan saya. Keimanannya
masih tebal dosa kita. Kan kalau itu yang semua yang menentukan Allah, yang berubah itu Allah. Kalau umpama niat dari seorang pendidik itu untuk mendidik, tapi dengan cara umpama sebuah pesantren atau sekolah gitu. Ini anak sudah dididik, menurut saya udah maksimal banget, udah dengan berbagai cara sudah cukup, tapi ternyata tidak berubah. Umpama dengan dikeluarkan dari pesantren atau sekolah tersebut, anak itu bisa berubah seumpama gitu. Atau umpama punya tetangga lah, tetangga bermasalah, sudah dengan berbagai macam atau teman berbagai macam kita kasih masukan, kasih apa-apa aja, itu dia tuh nggak berubah. Tapi dengan cara umpama kita cuekin, kita diemin, kita ibaratnya kita bukannya memutus tali silaturahmi ya umpama gitu, itu kok berubah, itu bagaimana? Hukumnya hukum bagi si pemberi hukuman ini. Ya. Hukum sekolah. Jadi cara mendidik bermacam-macam, Bu. Kata fadribuhunna, pukullah dia. Pukul ini bukan berarti pukul yang sesungguhnya, tapi dan pelajaran menohok hati dia supaya dia berubah. Caranya bagaimana? Ada cara didiamkan, ada caranya nggak dikasih dihukum, nggak dikasih bajak gadget, ada hukumannya ditransfer. Bagaimana caranya dia berubah? Itu sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Berarti itu bagian dari mengajar, mendidik dengan dia didiamkan. Dan ternyata pukulan yang paling keras adalah mendiamkan. Kalau dia tidak dikasih gadget, bisa main sama temennya. Kalau dia nggak dikasih jajan, duit, dia bisa nyari. Kalau dia nggak dikasih apalah, pukul berapa hari hilang merah contohnya. Tapi kalau didiamkan akan tersiksa luar biasa. Boleh. Islam mengajarkan kepada suami istri. Pertama, kemudian pisah ranjang itu artinya didiamkan. Ternyata didiamkan itu, pukul itu pelajaran yang paling maksimal, karena itu paling menyakitkan. Coba ibu berantem sama suami istri ya, pernah berantem kan ibu di sini? Pernah lah ya. Dan itu saling diem-dieman, enak gak Bu? Mending gak dikasih jajan mungkin. Masih punya apa saya tabungan contohnya. Iya kan? Tapi kalau didiamkan ngomong bisa balas. Terus luar biasa. Saya nggak mau lagi. Dulu saya suka begitu, sekarang saya nggak mau. Pokoknya apa? Maafin aja deh. Saya pengen deh arahan dari Allah dan Rasulullah. Maafin aja. Udah itu, udah beres. Maafin, selesai. Enak kok setelahnya. Emang sih kalau ngikutin ego. Pokoknya kalau nggak dia duluan minta maaf GR siksa kamu kita. Jangan dipakai, itu syaitan itu. Kalau nggak dia duluan itu syaitan itu. Kita aja yang duluan. Jadi keenakan lu bilang kalau nggak jadi enggak kok Bu, dia malah tambah sayang sama kita, tambah mesra kok sama kita. Luar biasa deh. Bukan. Mendiamkan ada waktunya, tapi Bu jangan bertahun-tahun didiemin. Iya. Tuh kalau didiamkan dia masih begitu, ya udah. Berarti cara mendidik seperti itu nggak pas, ganti lagi. Jangan didiamkan lagi. Ya sudah, itu kuasa Allah. Yang penting kita berbuat baik saja. Kenapa? Ya, pokoknya terserah ibu-ibu lah. Jadi innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ibu-ibu nanti lebih sabarnya deh kalau pegang ayat ini. Yang kuasa Allah yang merubah anak kita ya, orang-orang terdekat. Kuasa Allah bukan kuasa kita. Nah, ada anak berkata begini, dia nggak pengertian mah. Dia males, udah saya contohin, udah saya
udah saya ya udah tinggal kamu sapu menghadapi dia, terima aja, keenakan dong, nggak ada istilah keenakan dalam Islam, pasti akan ada hasil yang akan kasih buat kamu, kesabaran kamu itu akan dibalas oleh kamu, bukan keenakan. Kenapa dia nggak berubah? Karena yang merubah itu adalah kuasa kamu, kuasa Allah. Saya bilang ke anak-anak begitu. Jadi ya udah beresin aja kamar anak kita sama kita, daripada masalahnya tambah berat. Nanti dia akan belajar akan melihat. Iya, kalau lagi berenang juga marah-marah. Nah itu ketika nggak marah-marah, itu seakan-akan sedang melembutkan hati dia. Bantuin yuk mama angkat ini tempatnya kan di sini ya dek ya. Wah bu, sekarang nggak saya rubah. Nggak tahu kapan Allah mau bukanya dia jadi rajin, jadi rapi, kamarnya nggak tahu. Tapi insya Allah akan ada. Lanjut kita lihat di ayat An-Nisa 4. Bukan ayat 4, An-Nisa itu surat keempat ayat 69. Siapakah orang yang mendapatkan hidayah itu? Quran surat 4 itu An-Nisa ya Bu ya, ayat 69. Buka dulu aja ayatnya ya. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu sama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa yang diberikan nikmat oleh Allah? Para nabi, para rasul, syuhada, dan orang-orang saleh. Jadi orang yang diberikan petunjuk oleh Allah itu ada 4 golongan. Iya. Nah. Nggak mungkin para nabi. Kalau Siddiq masih mungkin, tapi bapaknya Siddiq yaitu Abu Bakar. Kalau syuhada mungkin, para syuhada itu para wali dan sebagainya ya. Orang-orang soleh lebih mungkin lagi ya. Syuhada mungkin hanya 1-2 dan tidak banyak. Tapi semoga kita digolongkan yang terakhir itu ya. Soal itu ya minimal itu itu orang matinya mati syahid, matinya aja yang syahid yang bagus, tapi belum tentu amal-amal yang lainnya bebas. Sebetulnya bukan begitu pemahaman para ulama gitu. Jadi itu hanya penggugur meringankan gitu. Gara-gara kena gempa tiba-tiba langsung masuk surga, nggak begitu juga. Cuma itu ada nilainya gitu. Itu ada nilainya, para ulama begitu, ada nilainya syahid. Syahid itu bukan berarti sama dengan orang yang ahli waliullah yang syahid gitu, dia langsung diampuni oleh Allah, diberi kemuliaan oleh Allah, nggak bisa seperti itu juga. Iya, ini ada orang yang kadang maksiat, kadang kemudian kena gempa, oh dia langsung surga, nggak begitu juga. Ketika dia dikasih ujian musibah tersebut, dia dapat kemuliaan, itu meringankan. Nanti setelah dia diangkat bisa saja masih ada perhitungan, masih tetap. Tapi artinya Allah tidak menyia-nyiakan apa yang terjadi pada dirinya. Itu ujian Allah kan, nggak sia-nyiain. Allah itu nggak zalim gitu.
kemuliaannya kalau dia kena banjir, kena gempa, kena apa. Tapi tetap akan ada peruntungan. Yang suka disalahkan orang begini, oh dia syahid, udah bebas, malah langsung masuk surga. Gak begitu. Nah, di sini orang yang mendapatkan petunjuk itu adalah, kan ayatnya sebelumnya itu di kalimat ihdinas siratal mustaqim, berilah kami jalan yang lurus. Siapakah yang diberikan petunjuk oleh Allah? Siapa orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah? Siapa? Ini ayatnya maksudnya, Bu. Hubungan ayat antara ihdinas siratal mustaqim alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa yang golongan ini dalam An-Nisa surat apa namanya? Surat An-Nisa keempat ayat 69. Ini keterangan. Jadi orang yang paling tinggi pemberian Allah adalah hidayah, petunjuk. Jadi anugerah, kenikmatan, kebahagiaan yang paling tinggi adalah hidayah. Kenapa? Karena orang kalau sudah dapat hidayah, dia masuk ke golongan yang 4 ini. Saya ingin mengatakan begini, Bu. Ketika kita mendapatkan kenikmatan dunia, ibu tiba-tiba suami dapat jabatan ya, kemudian dapat gaji mungkin 3-4 kali lipat, anak dapat kesuksesan dan sebagainya. Kata Allah, kenikmatan yang tertinggi itu adalah hidayah, bukan harta, bukan jabatan, bukan investasi. Kenikmatan yang tertinggi itu. Jalan-jalan mendapatkan kenikmatan hidayah ini, kalau orang melaluinya, dia akan merasakan kebahagiaan yang ke situ, kebahagiaan yang tertinggi. Ibu, saya bikin testimoni dengan diri saya sendiri. Ketika dapat jabatan, wah saya bisa kan 1 S2 gitu. Kemudian dapat penghargaan, maju, dipanggillah dengan gelar dan sebagainya. Kemudian dipoto-foto dengan si A, dengan si B, itu hilang aja. Saya itu yang nggak ada apa-apa gitu. Itu kan dunia ternyata ya. Tapi ketika saya mempelajari ilmu, itu sampai lupa makan, lupa minum, dapat duit nomor sekian. Ketika saya mendapatkan pengetahuan tentang keimanan, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar ulama, itu kenikmatan yang gak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang tadi. Karena ini mengarah ke 4 golongan tadi. Ternyata ilmu itu jalan menuju mengarah ke kita mendapatkan 4 golongan tadi. Baru jalannya aja udah membahagiakan. Bagaimana kalau kita dapat menjadi golongan orang yang soleh ini? Golongan yang soleh, golongan sidikin. Luar biasa, lebih bahagia lagi. Ada yang mengatakan begini, si itu, Ustadz itu, dia udah gak peduli lagi dengan dunia. Pokoknya yang dia kejar bagaimana dia berdakwah hanya mencari jabatannya dari Allah. Udah enggak terpeduli dengan dunia, Bu, mau jabatan, mau harta, mau apa enggak. Yang penting saya mencari ridho Allah. Itulah nilai yang tertinggi dalam kehidupan seseorang. Kalau ibu sudah dapat itu, insya Allah dapat 4 golongan, nggak tahu golongan yang mana. Karena kenikmatan yang tinggi itu ini, alladzina an'amta 'alaihim, orang yang diberikan nikmat. Orang yang diberikan nikmat kan? Ghairil maghdubi, bukan orang yang dimurkai atau dibenci oleh Allah. Cirinya kenikmatan yang tertinggi adalah kebahagiaan, ketenangan, kesenangan. Artinya ketika dibandingkan, saya punya duit 100 juta, senang kan? Senang.
Tapi lebih senang kalau kita dapat pengetahuan, bertambah keimanan kita. Nah, ini berarti ada kesenangan yang hakiki. Jadi kalau ada kita lebih senang ngoyok nyari dunia, cari dari makhluk-makhluk Allah itu seneng dia tuh, dibanding dengan senangnya dia mencari ilmu, dibanding senangnya ketika bertambah keimanan, berarti jangan-jangan masih jauh dari 4 golongan ini. Kenapa? Allah kok yang bilang, Bu, kenikmatan yang tertinggi, kenikmatan yang hakikat, kebahagiaan maksudnya, Bu, adalah ketika seseorang mendapatkan pengetahuan, bertambahnya keimanan. Kalau belum nikmat, masih kepaksa gitu masih belum tuh. Tapi nggak apa-apa, itu proses kan. Tapi kalau udah merasakan bahagia, kalau dapat pengetahuan keimanan, ya Allah, itu insya Allah. Orang yang salah satu dicintai oleh Allah adalah ketika kita merasakan bertambahnya pengetahuan, keimanan bertambah gitu. Jadi ngerti tentang kehidupan, ngerti tentang oh begini ya maksudnya kenal sama Allah itu gitu. Adanya orang dikehendaki kebaikan oleh Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Nah, ya itu. Nanti insya Allah minggu depan saya akan menyampaikan ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Nah itu. Kalau sekarang Allah ngasih hidayah kepada kita, dan hidayah yang terbesar adalah apa tuh namanya? Nikmat terbesar adalah hidayah. Kenapa di dalam sholat subuh itu, sholat fajar, kata Nabi, sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat fajar itu lebih mulia, lebih utama, lebih tinggi, lebih berharga daripada dunia dan isinya. Dunia itu kata Nabi ada sama sahabat laku, kemudian ada makanan yang dilalatin, ada kampah ya, di situ ada yang sudah borok-borok selalu mana-mana. Kata Nabi, maukah aku kasih tahu bahwa dia seperti apa? Iya mau ya Rasulullah. Tapi sebelumnya Rasulullah nanya gini, kamu mau dikasih kambing yang cacat? Nggak mau. Kamu mau dikasih kambing yang lebih cacat seperti itu tuh katanya. Di sininya udah banyak itu ya, borok dan sebagainya. Ya itu apalagi saya lebih nggak mau, kata sahabat. Nah dunia itu seperti itu. Kita ratusan juta, rumah yang bagus, yang mewah, seperti itu. Maka Nabi mengatakan sholat fajar itu lebih baik daripada dunia isinya, karena sholat fajar bawa ke hadapan Allah. Kalau dunia belum tentu, kecuali dunia itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Nah artinya kalau ada orang yang mendapatkan hidayah Allah, banding dia mendapatkan kenyamanan dunia, sebetulnya lebih baik, lebih indah ketika dia dapat hidayah Allah. Kenapa? Saya sering dengan seseorang yang dia dunia lepas, malah justru komunitas yang lain yang dapat dunia. Terus dia ngumpul sama komunitas itu, dia akan berkata begini, ya Allah, kok saya jadi dikucilkan ya di komunitas ini. Tadinya dia juga jadi orang pebisnis bagus lah segala macam. Kemudian dia mohon sama Allah, ya Allah kok hidup resah kayaknya ya. Saya pengen menemukan kebenaran yang hakiki gimana sih ya Allah. Saya pengen tahu mana kehidupan yang sesungguhnya, yang baik, yang sesuai dengan petunjuk Engkau ya Allah. Dia cerita ke saya, Bu. Dalam hati saya, tidak jauh dari saya dulu yang keluar dari kantor itu suami. Dia begitu. Kemudian ibu itu
bisnisnya selalu berantakan. Tapi ketika bisnisnya berantakan, ternyata Allah sedang membimbing dia menuju hidayah. Ketemu dengan seorang ustaz yang mengubah, ternyata ini yang saya cari selama ini. Tapi kemarin saya sering berkeluh kesah. Kenapa saya seperti itu? Kenapa saya begini? Kenapa bisnis selalu mentok katanya gitu. Kemudian kok ada, kenapa saya tidak melakukan ini yang dulu yang diarahkan teman saya, yang diarahkan orang saya. Akhirnya saya jadi begini. Kenapa begitu terus, Bu? Dia sering menyalahkan dirinya. Terus konsultasi sama gurunya, apa yang terjadi? Ketika engkau sedang dibolak-balik sama Allah, sebetulnya engkau sedang diarahkan menuju ke hidayahnya Allah. Sekarang begini, kamu pilih hidayah apa pilih dunia? Kata gurunya itu, kalau kamu pilih dunia, minta lagi dunia pada Allah, tapi kamu lepas di sini. Tidak, ternyata hidayah ini lebih mahal daripada apa yang saya rasakan sekarang, kata dia. Ternyata hidayah ini luar biasa buat saya, katanya. Saya rela ketinggalan. Kemarin saya masih berkeluh kesah karena belum ketemu ilmunya, hidayahnya. Terus apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Saya kemarin suka ngeluh, kenapa ya saya tidak begini dulu, tidak begini. Itu waswasah syaitan. Setan membisik-bisikan. Kenapa ada orang melarang, jangan mengatakan laukana kaza, saya begini bakal jadi begini, kalau saya begini dulu, kalau saya nggak ketemu dia, kalau saya ketemu ini, kan begitu. Kata Nabi, jangan mengatakan itu adalah syaitan. Waswasah syaitan. Setan itu kan ingin menggelincirkan kita, aja sedih. Allah mah nggak bikin kita sedih, emang sudah dikehendaki oleh Allah, itu jawabannya. Jadi gimana supaya tidak menyesal? Oh, itu sudah dikehendaki oleh Allah. Begitu aja. Kehendak Allah pasti yang terbaik buat kita. Jadi begini sekarang, ya sabar aja, jalanin aja. Hidayah Allah itu mahal daripada dunia yang kamu tinggalkan. Maksudnya udah usaha segala macam tetap aja gitu, Bu. Udah yang dapat ini yang terbaik. Di situ saya menemukan, Masya Allah, ya, nangis, Bu, di depan saya. Nah, saya kasih tambahan lagi. Oh, apalagi ketika saya pun bercerita seperti itu, oh ya, saya menemukan kesabaran di situ. Kesabaran itu adalah makanan kolbu. Keikhlasan makanan kolbu, ridho, apalagi nilai yang tertinggi. Saya dapat itu semua. Masya Allah, luar biasa ya, Bu deh. Nah, jadi artinya ketika ibu di koridor hidayah dari Allah, maka bersyukurlah, beruntung, Ibu ya, beruntung. Karena banyak orang yang masih belum masuk ke koridor hidayah Allah. Dan orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah itu orang-orang yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, kata Allah. Hanya sedikit orang-orang yang dapat hidayah Allah itu. Hidayah yang lagi maksudnya. Ya. Jadi perkataan-perkataan seperti yang tadi bisa dengan kalau tadi semua selalu bilang, coba kalau tadi kita ini, coba kalau ini seperti tadi ya, terus semua sesuatu yang sudah naik sama Allah, tapi itu selalu bilang, coba kalau tadi kita berangkatnya lagi awal, coba kalau ini itu semua buat kesesatan ya. Enggak, menyesali sesuatu yang sudah terjadi itu waswasah setannya. Yang harus dilakukan adalah mengambil pelajaran, hikmah. Kemarin kalau saya tidak telat, tidak bertele-tele, saya tidak akan kesiangan, contohnya saya tidak akan berarti besok jangan melakukan itu lagi. Yang kemarin
sudah terjadi, itu udah kehendak Allah. Jangan, Dek, coba belajar dari kemarin, belajar, tapi jangan menyesal. Kamu sih kan suka gitu biasanya kalau menyesal begitu. Tapi coba belajar dari kemarin. Kemarin kan kamu jam segini bangun telat. Kenapa? Karena ngelakuin ini. Coba sekarang gimana diperbaiki gitu. Tapi kita kata orang tuanya, kamu sih bukan dulu gini. Antum, kamu jadi gak sukses, jadi gak gini. Jangan begitu. Belajar pelajaran gimana supaya tidak mengulangi lagi. Tapi jangan menyesal karena itu semua sudah dikehendaki oleh Allah. Antara penyesalan sama ngambil pelajaran itu beda-beda tipis. Kalau kita menyesal, aduh kenapa saya kemarin begini? Bahkan sebetulnya ingin merubah kan. Tapi kalau saya harus ambil pelajaran kemarin tidak boleh. Kan beda-beda tipis tuh. Penyesalan itu datangnya dari setan supaya kita terpuruk dalam kesalahan tadi. Tapi kalau Allah nggak begitu, ambil pelajaran, kamu bisa kok bangkit, ayo jadi lebih baik lagi. Itu Allah, optimis. Mungkin karena sudah jam 11:30 lewat ya Bu ya. Kita sudahi, semoga pertemuan ini membawa keberkahan, bisa menambah kesabaran